Halo Sobat Pers, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik aja ya. By the way, udah lumayan lama kita nggak ketemu lewat podcast Kebanggaan Petrot ini. Kali ini bersama aku, Salsabila Konita Kalsum, akan nemenin waktu Sobat Pers selama kurang lebih 10 menit ke depan dengan ngebahas seputar informasi menarik soal kaderisasi di lingkungan kampus, terutama kampus kita tercinta Universitas Diponegoro. Dan tentunya aku nggak akan sendirian karena kali ini kita udah mendatangkan narasumber yang keren-keren banget loh. Mungkin biar Sobat Pers nggak penasaran, boleh dong kakak-kakak perkenalan diri terlebih dahulu dari panitia LKMMPD. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Anastasia Beta Pascalista, aku biasa dipanggil Beta. Aku dari jurusan Matematika angkatan 2021. Kemudian dari panitia LKMMD. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Selmi Malika Uranisa. Aku biasa dipanggil Selmi. Aku dari jurusan Statistika angkatan 2021. Oke Kak. Kemudian yang terakhir peserta LKMMD, boleh? Halo Sobat Pers, kenalin nama aku Emiliana Noviananda, biasanya dipanggil Emil dari Prodi Matematika angkatan 2021. Oke, biar nggak kelamaan, yuk kita mulai aja. Mungkin karena dari teman-teman ada yang belum tahu tentang kaderisasi di kampus, dan kebetulan di sini udah ada Kak Beta dari Matematika 21. Boleh dong dijelasin kaderisasi menurut Kak Beta itu apa? Oke, kalau menurut aku sendiri, kaderisasi itu masa-masanya pembentukan sih ya. Pembentukan dari kaderisasi di kuliahan anak-anak di SMA sama di perkuliahan itu pastikan jenjangnya tuh berbeda gitu. Mungkin di SMA kita yang dulu itu nggak jago komunikasi, nggak jago ini itu, tapi ketika kita udah jadi mahasiswa nih, ketika kita udah bukan siswa lagi nih, untuk mencapai tahap mahanya ini, nah di situ kita perlu adanya pembentukan. Nah, kaderisasi menurut aku adalah salah satu bagian dari pembentukan itu sendiri, kayak gitu. Gitu. Wah, setelah dengerin penjelasan dari Kak Beta, aku dari Sobat Pers yang lagi dengerin juga makin tahu tentang kaderisasi. Oh iya, setahu aku akhir-akhir ini lagi rame tentang LKMMPD dan juga LKMMD. Kira-kira apa sih bedanya dan bisa jelasin nggak ya Kak dari LKMMPD terlebih dahulu? Kalau dari LKMMPD sih secara timeline ya pastinya lebih dulu LKMM Pradasar ya. Di LKMM Pradasar itu dilaksanain di semester 1 waktu awal-awal masuk, dan ini tuh diwajibkan untuk maba, untuk mahasiswa baru gitu. Kemudian untuk materinya, kalau di Pradasar itu mungkin lebih materi-materi yang basic yang harusnya oleh anak-anak yang baru masuk, mahasiswa baru maksudnya, yaitu mungkin tentang gimana sih skill berkomunikasi, terus pengenalan potensi diri, terus ada tentang peningkatan sifat kritis juga, terus juga tentang organisasi, tapi tidak begitu dalam ya, paling tentang gimana sih kita fit in di organisasi tertentu, gimana cara kita fit in di departemen kita, di prodi kita, di kampus kita, kayak gitu mungkin. Oh, berarti LKMMPD itu harus dilaksanain terlebih dahulu sebelum LKMMD ya Kak ya? Aku makin tertarik nih. Oke Kak, aku makin tertarik nih. Jadi keduanya kan sama-sama program kaderisasi. Terus apa sih pentingnya mengikuti program itu? Mungkin dari yang dasar dulu Kak Selmi. Oke, kalau menurut aku sendiri LKMMD ini sangat penting ya. Kenapa? Karena LKMMD ini tuh merupakan salah satu wadah juga gitu buat kita ngembangin diri kita, buat pembentukan karakter kita, dan juga materi-materi yang diberikan di LKMMD ini tuh sangat-sangat bagus gitu dan bermanfaat banget gitu pastinya. Ini juga kita di sini juga di LKMMD ini juga kita melatih keterampilan yang mana itu nantinya akan dibutuhkan ke depannya baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja gitu nantinya. Dan selain itu juga di LKMMD ini kita juga kan belajar bagaimana sih gitu cara menjadi pemimpin yang baik gitu. Oh gitu, itu kan menurut Kak Selmi. Kalau menurut Kak Beta gimana Kak? Oke, kalau menurut aku kenapa sih pentingnya Pradasar? Karena memang materi-materi yang disampaikan itu adalah materi yang sepenting itu untuk mereka ketahui gitu.
Contohnya tadi tentang keterampilan berkomunikasi ya. Untuk mahasiswa itu kan kok keterampilan komunikasi itu pasti penting banget gitu. Orang-orang yang kita temui di dunia kampus, di dunia mahasiswa itu pasti lebih banyak di masa yang lebih luas gitu. So kita perlu keterampilan berkomunikasi itu. Kemudian tentang pengenalan potensi diri, ini harus jadi mahasiswa kan kita udah dijuruskan nih, kita di matematika mungkin matematika, di statistika ya di statistika dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu di SMA kan mungkin kita belajar banyak hal nih, tapi kalau di sini kita udah dijuruskan, jadi kita harus tahu gimana cara kita memanfaatkan potensi kita di tempat yang emang udah kita tinggali saat ini gitu. Terus kemudian peningkatan sifat kritis ya, so pasti perlu banget nih sebagai mahasiswa. Terus ada tentang organisasi juga nih, gimana caranya kita memupuk leadership kita, memimpin orang lain. Dan biasanya di LKM MPD itu, tapi ini tergantung jurusannya ya, itu ada juga disampaikan materi tentang departemen masing-masing, pengenalan prodi masing-masing seperti itu. That's why mengapa LKM MPD ini pun diwajibkan untuk mahasiswa baru kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya kedua-duanya penting ya. BTW, dari tadi kan kita bicarain cuma sama panitia. Coba aku mau tanya dong, dari peserta yang mengikuti kaderisasi merasa penting nggak sih untuk kegiatan seperti ini? Oke, kalau menurut aku itu penting atau enggak tergantung dari individu masing-masing ya. Karena preferensi kepentingan seseorang untuk melakukan kegiatan itu beda-beda, dan menurut aku sendiri hal tersebut lumayan penting nih. Soalnya dengan adanya kegiatan kaderisasi ini kita bisa mengetahui banyak informasi, dan nggak cuma materi-materi aja tapi ada implementasinya juga, sehingga kita bisa meningkatkan sikap dan kualitas dari diri pesertanya. Jadi yang aku tangkap berarti program kaderisasi bagus untuk meningkatkan sikap dan kualitas para peserta ya. Oh iya, tapi aku dengar-dengar di LKM MPD itu juga dan juga di LKM MD banyak banget tugasnya. Benar nggak sih? Kalau benar, itu mengganggu waktu-waktu kamu nggak ya? Kalau mengganggu, seperti apa solusinya? Oke, untuk mengganggu atau enggak, pengalaman aku kemarin tugas-tugasnya itu nggak sampai yang mengganggu kuliah gitu sih. Soalnya kan dilaksanainnya pas weekend, dan penugasannya tuh kayak biasanya langsung pas kegiatan itu juga, jadi insidental. Tapi nggak menutup kemungkinan ada penugasan yang deadline-nya itu kayak seminggu kemudian gitu, misalkan pertemuan selanjutnya. Tapi karena kita udah ada kelompok peserta, jadi job desk-nya bisa dibagi-bagi sehingga bisa meringankan kita pas ngerjain. Dan pandai-pandainya kita aja sih mengatur waktu buat mana sih tugas kuliah, mana tugas pradasar atau mana tugas dasar, mana prioritas yang harus diselesaikan duluan, mana yang bisa diselesaikan agak nanti. Kalau menurut aku kayak gitu. Berarti tergantung pandai-pandainya kita membagi waktu. Ya. Nah, teman-teman, mungkin setelah mendengar jawaban dari Kak Emiliana, tadi bisa menjadi salah satu pertimbangan nih untuk teman-teman ketika ingin mengikuti kegiatan LKM MPD ataupun LKM MD. Nah, gimana Sobat Pers setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang keren-keren ini? Semoga Sobat Pers jadi paham tentang alur kaderisasi di lingkungan kampus, terutama LKM MPD dan LKM MD. Sebelum menutup obrolan, buat kakak-kakak narasumber mungkin bisa memberikan closing statement buat Sobat Pers yang setia dengerin sampai akhir ini. Mungkin dari Kak Beta terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku, ini pesan aja ya untuk teman-teman yang nantinya bakal mengikuti Pradasar maupun LKM MD. Pesanku, izinkanlah diri kalian untuk diproses di situ. Dan buang asumsi bahwa kaderisasi itu hal yang horor, kayak pasti nanti bakal dimarah-marahin nih, pasti nanti ada pembulian dan lain sebagainya nih. Ya pada intinya kita yang sudah mengalami, dan aku sendiri pribadi mengatakan tidak ada seperti itu. Kaderisasi itu tidak sehoror itu. Dan kalaupun ada akhirnya itu proses pendisiplinan memang harus ada, ya itu gak lain karena emang kita tuh harus ditempa di hal-hal yang seperti itu juga. Untuk kepemimpinan kita, untuk keberanian kita, proses untuk jadi maha itu emang harus seperti itu. Itu sih pesan buat aku. Jadi tetap semangat untuk yang nantinya ikut Pradasar dan juga Dasar. Oke, Kak, makasih. Terus dari Kak Selmi. Oke, kalau dari aku mungkin jangan pernah takut ya buat nyoba hal-hal baru gitu, dan mengikuti LKM MPD ataupun LKM MD itu juga banyak banget benefitnya gitu. Jadi jangan pernah ragu buat ikut LKM MD, karena LKM MD itu nggak semenakutkan itu, tapi kita juga
bakal lebih banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu di situ. Oke, sekarang dari Kak Emiliana. Oke, mungkin kalau aku mau reminder aja ya ke Sobat Pers, sebelum melakukan segala sesuatu itu tetapkan dulu tujuanmu agar langkah kamu itu lebih terarah dan kamu bisa mencapai apa yang dimau gitu. Keren-keren banget ya. Semoga apa yang kami obrolin kali ini bisa memberikan Sobat Pers manfaat dan motivasi, terutama buat Sobat Pers yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kaderisasi di kampus. Kalau begitu, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. See you!